Sebelumnya selamat sudah dilantik jadi anggota DPR RI. Penantian panjang setelah 1 tahun. Seperti apa rasanya dilantik dan juga merasakan eh, suasana pelantikan? Rasanya yang pasti luar biasa, betul-betul bersyukur banget karena ketika tadi di dalam kita mengucapkan sumpah itu merinding banget ya. Nggak nyangka waktu itu cepat sekali berlalu. 10 tahun yang lalu saya ada di gedung itu menemani Mama Vena yang dilantik, dan ternyata fast forward 10 tahun kemudian tidak menyangka bahwa saya yang akan dilantik dan malah gantian ditemani oleh kedua orang tua saya. Mungkin waktu itu pas menemani Mama ada kepikiran kayaknya gue ada di sini nih suatu saat nanti. Sempat berpikir kayak gitu nggak sih, Ro? Betul, memang mungkin sedikit yang tahu bahwa cita-cita saya dari dulu itu kepingin sekali menjadi seorang diplomat. Jadi bahkan dari SMA ketika pertama kali Mama menjabat sebagai anggota dewan, saya itu sering sekali diajak ke dapurnya Mama. Bahkan kalau lagi kunjungan-kunjungan keluar beberapa kali, meskipun kita tidak ikut aktivitas ya, tapi kita menemani Mama. Dan sempat terlintas di benak kepingin banget deh nanti kalau misalnya dewasa menjadi orang sukses dan bisa menjadi seorang diplomat yang bisa berguna bermanfaat untuk banyak orang. Ferel, kalau disuruh milih Ferel, nanti kira-kira mau di komisi berapa Ferel? Kalau untuk di komisi sendiri, ini yang akan dirapatkan nanti ya. Jadi akan ada rapat fraksi dan juga rapat paripurna yang pertama. Itu sepenuhnya adalah hak veto wewenang dari partai saya, yang pasti dimanapun saya ditempatkan, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Terkait isu yang nanti akan dibawakan ke parlemen apa aja? Banyak sekali tentunya, tapi itu baru bisa kita simpulkan setelah tahu komisi di mana. Untuk sementara yang bisa saya lakukan, saya tetap ingin sekali membangun dialog yang baik antara masyarakat dan juga anggota dewan, karena seperti kita tahu selama ini kan dialog itu terkesan kurang transparan ataupun trust dan sentimen masyarakat terhadap anggota legislatif itu kurang baik. Dan mungkin dengan sosial media yang saya miliki, yang saya bangun selama ini, kita mengetahui sosial media sekarang menjadi kekuatan kelima di Indonesia. Semoga kedepannya dengan banyaknya anak muda juga yang menjadi anggota dewan bisa membuat dialog antara masyarakat dan juga anggota legislatif lebih baik. Fokusnya nanti kemana sih Ferel? Nanti apakah nanti fokusnya akan ke anak-anak kah? Kemana gitu? Kalau untuk fokus masih sama dengan ini saya dulu itu punya slogan ketika kampanye namanya Markitum, mari kita tumbuh. Jadi sampai saat ini pun itu yang akan saya perjuangkan, terutama untuk konstituen di dapil saya. Jadi mari kita tumbuh itu fokusnya akan di 3 aspek, di kesehatan, di pendidikan, dan juga kesejahteraan. Nanti dari situ ke bawahnya akan ada banyak lah. Ferel, ini kan hari yang penting banget, maksudnya yang penting. Semalam bisa tidur nggak? Atau saking excitednya? Pertanyaan yang sangat bagus Mas. Ini kalau teman-teman bisa lihat, saya sebenarnya lagi agak under the weather, agak kurang enak badan karena mungkin terlalu excited semalam. Jadi udah di kasur itu dari jam 9 malam, tapi baru bisa tidur itu tetap jam 2 pagi gitu, karena mungkin excited banget lah hari ini akan seperti apa. Cuman alhamdulillah udah kelar, semua berjalan lancar. Sekarang fokus bekerja. Mau milih pakaian akan dipakai dari kapan? Mungkin saking excitednya menyiapkannya udah sejauh dari hari ke 2 hari gitu. Kalau untuk pakaian mungkin lebih difokuskan ke pakaian keluarga, karena kan saya membawa kedua orang tua ya. Jadi Mama Vena beserta keluarga, temanya ada tema sendiri, untuk Papa Ivan sekeluarga ada tema sendiri. Nah kalau untuk saya pribadi, ini kebetulan jas ini kan teman-teman media pada ngikutin fitting waktu itu. Waktunya sekitar 1 bulan persiapannya, dan ini pakai brand lokal, desainer lokal dari Indonesia. Alhamdulillah ini adalah hadiah dari desainernya. Ferel, nanti apakah mau fokus ke DPR ataukah nanti akan tetap di dunia hiburan Ferel? Untungnya kalau ditanya tentang artis yang masuk dunia politik, udah banyak banget kan senior-senior saya yang dari dunia entertainment terjun ke dunia politik, dan mereka pun membuktikan bahwa ketika kita sudah menjadi pejabat publik, sudah dilantik seperti sekarang, fokus dan prioritas saya nomor 1 udah pasti jabatan saya sebagai wakil rakyat. Jadi apapun yang saya lakukan pasti prioritasnya akan di situ dulu. Meskipun yang mungkin nanti sekali 2 kali kita tampil di TV mungkin tidak masalah, tapi yang pasti teman-teman bisa pegang kata-kata dari saya adalah saya nggak mungkin bolos rapat cuman untuk syuting sinetron stripping. Itu nggak mungkin. Farel, ini kan sudah dapat fasilitas. Tadi ditanya juga beberapa artis, kamu sudah menggunakan fasilitas tersebut? Justru saya malah belum tahu fasilitas apa ya, karena sampai saat ini belum dapat fasilitas apa-apa sih. Tapi untuk kedepannya akan menggunakan atau tetap pribadi?
alhamdulillah mungkin teman-teman media kan udah mengikuti perjalanan karir saya dari dulu ya. Jadi kalau untuk fasilitas sendiri, alhamdulillah dari saya pribadi pun fasilitas seperti udah mencukupi. Jadi kalau ada pun fasilitas dari negara dan itu memang saya butuh, saya akan pakai. Tapi kalau itu tidak butuh, tidak akan saya pakai. Cara mengatur waktunya gimana, Feral, antara kesibukan syuting dan juga menjadi anggota DPR seperti apa? Yang pasti seperti saya bilang tadi ya, prioritas utama adalah pekerjaan saya sekarang di Senayan. Seperti sekarang nih, sebetulnya ada rapat fraksi dalam waktu 30 menit lagi, jadi mungkin saya harus balik ke kantor sebentar lagi, teman-teman. Mas Feral, Karena kan artis, ada beberapa artis masuk ke politik, apalagi masih muda, Mas Feral nggak bisa dipungkiri juga ada suara-suara meragukan gitu. Betul. Komitmen Mas Feral untuk terus belajar seperti apa? Betul, yang pasti artis terjun ke dunia politik aja sentimennya itu udah kurang baik ya, ditambah lagi anak muda yang terjun ke dunia politik itu otomatis akan dipandang sebelah mata, otomatis trust banyak orang tuh akan meragukan terhadap kemampuan ataupun capability kita. Tapi menurut saya justru keraguan-keraguan itu adalah motivasi saya untuk terus membuktikan, dan mungkin kita harus akui kalau dari segi pengetahuan ataupun pengalaman yang anak muda akan kalah jauh dengan yang sudah senior gitu. Cuman anak muda ini punya semangat yang masih idealis, yang semangat yang besar. Jadi saya harap sih itu akan menjadi modal utama saya untuk terus belajar dan terus melakukan yang terbaik yang saya bisa selama 5 tahun ke depan. Karena minta kritik dan saran gak sih, Feral, kepada Vena Melinda terkait dunia politik seperti apa? Pasti, mungkin itu salah satu yang harus saya syukuri ya, memiliki kedua orang tua yang sebelumnya sudah terjun ke dunia politik duluan. Jadi banyak sekali masukan-masukan, pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan dari kedua orang tua saya gitu, termasuk mama saya yang sudah 2 periode di DPR RI, bagaimana kita nanti bisa menyalurkan program-program konstituen, apa yang harus kita lakukan di saat ada revisi undang-undang, masukan aspirasi seperti apa yang harus kita tampung, itu banyak saya pelajari. Feral, pesan mama sama Yang mana papa. dulu Kamu nih? menjadi anggota DPR termuda juga, maksudnya salah Ada yang muda perempuan, salah satu mungkin ya. Dan ini kamu seperti artis-artis lain yang berkomitmen tidak mengambil gaji pokoknya untuk diri sendiri. Betul. Kamu itu ya atau seperti berkomitmen atau seperti Itu mungkin lebih ke janji saya kali ya. Jadi pada saat itu mungkin teman-teman media hadir juga. Saya sempat bilang ketika kampanye, karena waktu itu ada salah satu teman wartawan yang menanyakan apa yang akan dilakukan. Buktinya apa sih kalau artis ke politik itu bukan untuk nyari uang, ditantang seperti itu gitu. Nah, akhirnya saya bilang, gini deh, ini hanya sebuah perumpamaan, bukan perumpamaan, ini sebuah gesture saya untuk menunjukkan sikap bahwa untuk membuktikan bahwa artis ke dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang. 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu, dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Jadi selama 1 tahun itu nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat 7. Feral, pesan mama sama papa yang udah pernah terjun ke dunia politik itu sendiri apa? Banyak beribadah, banyak sholat, minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ingat tujuan kita, awal kita kenapa ingin terjun ke dunia politik, harus punya prinsip yang kuat. Jangan sampai kita tergoda sama banyak godaan-godaan yang ada. Jadi lebih ke prinsip moral dan integritas yang harus dijaga. Kapan ada laser yang mau ditunaikan juga nggak sih? Ada laser lain yang mau ditunaikan? Ada salah satunya, ini cita-cita saya dari dulu ya. Jadi ketika Mama Vena itu menjadi wakil rakyat, Mama Vena itu punya rumah aspirasi namanya Omahe Vena Melinda, karena kebetulan di Jawa Timur gitu. Nah, saya sebagai kaum milenial atau Gen Z ingin mengimplementasikan ide tersebut, tapi mungkin dengan gaya yang lebih kekinian. Jadi saya kepingin punya creative center, insya Allah nanti di dapil saya. Jadi mungkin Feral Bramasta Creative Center atau apalah namanya. Tapi itu menjadi wadah untuk anak-anak muda itu bisa berkreasi, bisa olahraga, dan juga bisa bertumbuh bareng-bareng sama saya selama 5 tahun ke depan ini. Itu konsepnya gimana, Kak? Mungkin. Jadi kalau teman-teman pernah ke Korea atau ke Jepang, mungkin mereka itu punya banyak creative center di mana satu tempat itu tuh perkumpulan di mana mereka bisa mungkin belajar, mereka bisa konten, mereka bisa berolahraga. Jadi kalau bahasa sekarangnya mungkin tempat nongkrong kali, hotspot untuk mereka bisa berkreatif dan berkreasi di wadah tersebut. Itu for free dan diakomodir atau seperti apa? Mungkin ada teach-nya, coach-nya atau seperti apa? Betul. Nah, untuk detailnya seperti apa, nanti teman-teman tunggu saja. Pada terakhir ini persiapan orang pertama kali apa sih, maksudnya kamu belajar kah literasi diperbanyak atau seperti apa nanti?
Jadi karena DPR RI ini kolektif kolegial, rapat yang pertama kita lakukan itu rapat fraksi namanya. Jadi rapat bersama partai. Setelah rapat bersama partai, nanti jam 7 malam itu akan ada rapat paripurna pertama, di mana semua fraksi itu berkumpul dan kita menentukan ketua DPR RI, MPR RI, dan seterusnya sampai beberapa minggu ke depan. Oke ya. Oke, terima kasih.